Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang sudah kangen film horor Jepang? Nih, tonton film ini dan fokus. Dimana film yang akan dibahas kali ini berjudul Retribution Sakebi 2006. Oke lah, daripada banyak cincong di awal, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Baru saja film dimulai, seorang kewes bohai bergaun merah harus dibuat mubazir oleh sosok pria misterius. Kira-kira siapakah sosok pria ini? Singkat waktu, scene beralih pada seorang detektif bernama Yoshi. Setelah terbangunkan alarm alami yang sering terjadi di Jepang, ia pun disapa pasangan kumpul dombanya yang glowing bernama Haru. Lantas, Haru pun pamit untuk pergi kerja di studio JAV. Di siang harinya, Yoshi dan timnya terlihat sibuk melakukan olah TKP dari penemuan jasad kewes bergaun merah. Lantas, mereka pun bergegas membawa jasad wanita ini untuk diotopsi. Setelah jasad dievakuasi, Yoshi yang berusaha mencari petunjuk hanya menemukan sebuah kancing mantel yang terlihat tidak asing. Hingga di malam harinya, Yoshi yang penasaran kembali ke TKP untuk melakukan olah lanjutan. Setelah mengambil kancing, Yoshi pun heran dengan genangan air yang bergerak dengan sendirinya. Lalu tiba-tiba, my god! Betapa kagetnya Yoshi saat ia mendengar teriakan seorang wanita. Namun setelah dicek, tidak ada seorang pun di tempat ini. Apakah si hantu partai mulai marakayangan? Di keesokan harinya, Yoshi yang tiba di polsek langsung memberikan kancing temuannya guna dilakukan pengecekan sidik jari. Lah, sontak mereka pun heran saat sidik jari di kancing itu malah cocok dengan identitas Yoshi. Namun mereka pun menduga jika Yoshi teledor dengan menyentuh barang bukti tanpa sarung tangan. Sesaat kemudian, Yoshi yang penasaran terlihat mengecek jasad si kewes. Dikira setan, ternyata hanya baju yang dikenakan si korban. Di keesokan harinya, Yoshi yang sedang makan pun curhat pada Haru tentang kasus yang saat ini ia tangani. Lantas meski belum halal, Haru yang seorang wanita berbakti terus memberikan support untuk ayangnya ini. Hingga setelah sarapan, Haru kembali pamit untuk kerja. Singkat waktu, Yoshi kembali melakukan olah TKP dari penemuan jasad seorang siswa bernama Suneo. Melihat kematian Suneo yang sama seperti kewes bergaun merah, Yoshi pun menduga jika semua ini ada kaitannya. Sekembalinya ke polsek, Yoshi diberitahu pihak forensik jika di jasad si kewes terdapat luka lecet seperti ikatan kabel berwarna kuning yang biasa digunakan di kontrakan bedeng. Mendengar hal itu, Yoshi yang penasaran bergegas untuk segera pulang. Hingga setibanya di kontrakan, Yoshi pun semakin heran saat kabel yang dimaksud sangat mirip dengan kabel yang ada di kontrakannya. Lantas, Yoshi yang penasaran langsung pergi ke suatu tempat.
Dan benar saja, ia pun menemukan gulungan kabel terbungkus plastik di genangan air. Di saat itu pula Yoshi pun curiga pada seorang pria yang terus mengawasinya. Akhirnya Yoshi berhasil meringkus seorang pria misterius bernama Sakuma. Singkat waktu, Yoshi langsung menanyakan semua hal tentang si kewes bergaun merah. Akan tetapi, Sakuma tidak tahu menahu tentang si kewes bergaun merah, di mana ia hanya mengaku telah menghabisi Suneo yang merupakan anaknya sendiri. Namun di tengah interogasi, tiba-tiba Sakuma bertingkah aneh seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Hingga dari kelakuannya, Yoshi pun meminta rekannya untuk mengecek kejiwaan Sakuma. Di malam harinya, Yoshi kembali terbangunkan alarm alam, namun dirasa baik-baik saja, ia pun kembali molor. Sontak Yoshi pun syok parah saat memimpikan sosok kewes berbaju merah muncul dari tembok. Di tengah rasa syok, Yoshi yang tak bisa tidur memutuskan untuk abok dan udud. My God! Sontak Yoshi pun panik saat didatangi sosok hantu Kimochi berbaju merah. Apakah kalian akan takut jika didatangi sosok hantu seperti ini? Atau malah esang? Di hari berikutnya, Yoshi kembali ke TKP karena terus dihantui sosok berbaju merah yang seperti ingin keberadaannya diungkap. Bahkan ketika ia merenung, sosok ini terlihat ngejogrok di sampingnya, sambil terus mengatakan hal yang tak Yoshi ketahui. Muak karena terus dihantui, Yoshi menanyakan maksud kedatangan hantu ini. Dengan tatapan yang mengerikan, hantu partai ini berkata jika Yoshi harus mengingat lagi masa lalunya. Dalam bayangannya, apakah benar jika Yoshi telah menghabisi seorang kewes ke dalam rantang berisi air? Hingga sepulangnya ke kontrakan, Yoshi yang stres menanyakan apa yang telah ia lakukan, sampai-sampai dihantui sosok kewes bergaun partai. Akan tetapi Haru hanya meminta Yoshi untuk melupakan hal itu, mending kita ngaduk untuk meredakan stres. Kemudian scene beralih pada seorang pembantu bernama Miyako yang bekerja pada seorang pegawai bank bernama Yanto. Tiba-tiba saja raut wajah Miyako berubah dan seperti terhasut sesuatu. Oh, ternyata selama ini Yanto menjadikan pembantunya sebagai bahan pemuas cacing. Hingga seusai diaduk, Yanto pun berterima kasih pada pengabdian Miyako selama ini. Apalagi dengan goyangan Miyako yang mampu memutar dengan kecepatan 100 rpm. My God,
Karena sudah lelah dilecehkan, Miyako pun bertekad menghabisi majikannya sendiri dengan cara ditenggelamkan ke dalam air. Hingga di tengah penyesalan, tiba-tiba Miyako didatangi sosok kewes bergaun merah. Ternyata selain muak, Miyako pun terkena hasutan dari sosok ini. Singkat waktu, rekan Yoshi yang bernama Miyaji terlihat melakukan olah TKP pada jasad pria yang dihabisi Miyako. Miyaji pun merasa aneh karena pembunuhan ini memiliki cara yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya, yaitu ditenggelamkan ke dalam air. Setibanya di kantor, Miyaji memberitahukan kasus tadi pada Yoshi, dan pelakunya adalah seorang pembantu bernama Miyako yang kini masih buron. Namun cara yang dilakukan Miyako sangat mirip dengan korban-korban yang mereka tangani sebelumnya. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka diberitahu jika identitas kewes bergaun merah sudah diketahui, di mana wanita itu bernama Reiko yang rumahnya berada di sebelah kidul kota Nagasaki. Dirasa ada titik terang, mereka pun bergegas mengunjungi keluarganya. Sesampainya di lokasi, mereka langsung menanyakan tentang Reiko pada ibunya. Lalu si ibu berkata, jika Reiko ini adalah anak bangor yang jarang pulang, di mana Reiko sangat doyan kumpul banteng dengan siapa saja. Namun sebelum Reiko hilang, si ibu sempat mendengar jika anaknya ini memiliki pacar yang bernama Sasuke. Setelah mendengar penjelasan si ibu, mereka yang menggunakan insting detektif menduga jika pria ini adalah pelakunya. Akhirnya, Sasuke pun tertangkap tim kepolisian dan langsung digelandang menuju polsek. Singkat waktu, Miyaji yang selesai melakukan interogasi memberitahu Yoshi jika Sasuke sudah mengaku telah menghabisi Reiko dengan alasan selalu mendapat bisikan aneh dari teror sosok hantu wanita. Tapi Miyaji menganggap jika hal itu hanya alasan saja. Terlebih bukti semakin kuat dengan penemuan kabel kuning dan mantel yang kehilangan satu kancing. Dirasa sudah jelas, akhirnya mereka memutuskan untuk menutup kasus kematian Reiko. Singkat cerita, mereka pun memberikan abu jenazah Reiko pada keluarga korban. Sepulangnya ke kontrakan, Yoshi pun heran saat hantu ini masih saja muncul. Padahal si pelaku sudah tertangkap dan abu Reiko sudah diberikan pada keluarganya. Hingga Yoshi pun menyadari ternyata sosok ini bukanlah Reiko. Oh, ternyata sosok ini adalah arwah seorang wanita yang berasal dari bangunan tua di pelabuhan yang sempat Yoshi lihat ketika sedang naik kapal, di mana jasad wanita ini terlupakan dan berada dalam bangunan itu tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Bagaikan mimpi buruk ketika panas, wanita ini tiba-tiba menjadi kain merah dan terbang menuju pelabuhan. Singkat waktu, Yoshi yang sedang menenangkan diri tiba-tiba melihat sosok Miyako yang menjadi buron. Saat Miyako ketakutan, Yoshi berkata jika ia hanya ingin tahu apakah Miyako sempat dihantui sosok bergaun partai. Mendengar hal itu, Miyako pun mengakuinya, di mana ia mendapat bisikan untuk menghabisi majikannya dengan cara dicelupkan ke dalam air. Setelah mendengar penjelasan Miyako, tiba-tiba saja Yoshi mengalami hal aneh saat melihat genangan air. Hampir saja Yoshi kelepasan setan dengan akan menyocolkan Miyako ke dalam kubangan air. Melihat Yoshi yang syok, Miyako pun langsung kabur. Singkat waktu, Yoshi menyewa seorang nelayan untuk mengantarkannya ke sebuah bangunan tua. Dirasa itu tempatnya, ia pun meminta si nelayan untuk menepi.
Dan benar saja arwah si wanita sudah menunggu kedatangan Yoshi. あなただけ Akhirnya, Yoshi menemukan tulang-tulang dari wanita ini, dan ternyata wanita ini adalah korban pasca pengeboman Hiroshima Nagasaki hingga mengakibatkan anaknya memiliki kelainan akibat radiasi nuklir. Dan alasan para korban berkaitan dengan air, ternyata selama ini jasad si wanita sering tergenang air yang bocor dari tembok. Singkat waktu, sekembalinya ke kontrakan, Yoshi yang termenung tiba-tiba saja mengingat sesuatu yang pernah ia lakukan. My God! Sontak Yoshi pun syok parah saat ia melihat seonggok tangkurak kewes bergaun bunga-bunga di kontrakannya. Lantas, Yoshi pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Namun Haru berkata agar Yoshi tidak memikirkan hal yang sudah terjadi. Oh, ternyata Yoshi mulai teringat jika tangkurak itu adalah tangkurak Haru yang tewas ia habisi 6 bulan lalu. Dengan cara yang sama, yaitu dicelupkan ke dalam rantang berisi air. Rupanya, Yoshi pun tidak luput dari pengaruh wanita bergaun merah sesaat setelah ia melihatnya di bangunan tua. Akan tetapi, Haru yang baik hati terlihat ikhlas dan tidak membenci Yoshi karena ia tahu Yoshi hanya dikendalikan sosok roh jahat. Seketika tangis Yoshi pun pecah karena semua sudah terjadi. Ternyata selama ini Yoshi kumpul domba bersama arwah Haru dan ia sama sekali tidak menyadarinya. Dan kini setelah Yoshi menyadari semuanya, Haru tak bisa lagi bersama Yoshi dan ia pun pergi ke alam barzah. Di tengah penyesalan, Yoshi memutuskan untuk pergi dari tempat ini sambil membawa tangkurak Haru yang berserakan di depan rantang. Singkat waktu setelah Yoshi pergi, Miyaji terlihat menggeruduk kontrakan Yoshi setelah ia mendapat laporan dari keluarga Haru yang hilang selama 6 bulan. Terlebih ia tahu jika Yoshi dan Haru adalah pasangan kumpul domba. Mengerikan sekali, tanpa Miyaji sadari ia telah diintai si kewes bergaun merah. Hingga di tengah pengecekan, ia pun heran saat melihat rantang berisi air. My God, malang sekali. Miyaji pun tewas dibawa ke dalam dimensi rantang. Rupanya wanita bergaun merah ini ingin melindungi Yoshi dari hukum sebagai bentuk balas budi. Sementara di bangunan tua, Yoshi terlihat mengumpulkan tangkurak si kewes bergaun partai. Kemudian, ia langsung pergi dari kota ini untuk memulai kehidupan yang baru. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana kalau gak fokus mana ngerti? Intinya, kewes bergaun merah ini adalah korban pasca bom Hiroshima Nagasaki hingga ia mempunyai anak yang tidak sempurna akibat radiasi nuklir. Lantas, si kewes yang gelo mengasingkan diri di bangunan tua sampai mati dan tidak ada satupun yang mengetahui jasadnya. Dari sinilah teror berlanjut, di mana si kewes meneror dan menghasut orang-orang untuk melakukan kejahatan dengan harapan keberadaannya ditemukan dan diselidiki seseorang. Dan semua kejadian kriminal di film ini jelas oleh pengaruh wanita ini, termasuk Yoshi yang sampai menghabisi pacarnya sendiri. Tapi di akhir cerita, setelah Yoshi menemukan tengkuraknya,
Si wanita ini berhenti menebar teror bahkan sampai membantu Yoshi yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan Haru. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Retribution Sakebi 2006. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.